Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, yakni dengan saya Muhammad Abdul Aziz dan juga rekan saya Khobir Rahmatullah akan membahas mengenai tafsir Mu'tazilah, yakni yang berjudul Tanzi Al-Quran Al-Mata'in. Nah, kitab tersebut dikarang oleh Abdul Jabbar. Nah, yang kemudian disusun secara sistematis oleh beliau untuk menyikapi dalam hal dunia Islam yang sekarang. Nah, untuk bab 1 yakni yang pendahuluan, yakni yang berlatar belakang pembahasan tentang Al-Quran sangat dominan dalam pengembangan pemikiran Islam yang sekaligus menjadi inspirasi filosofis dalam kehidupan dalam berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, individu, dan lain-lain. Nah, banyak aliran di kalangan Islam yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pendapatnya, sehingga tidak jarang ayat-ayat yang mendukung mereka kategorikan sebagai ayat yang muhkam. Ayat tersebut dipakai seperti apa adanya tanpa ada interpretasi yang berarti, sementara ayat-ayat yang secara lahiriah bertentangan dengan pendapat sendiri mereka mengkategorikan sebagai ayat yang mustasyabih. Nah, mereka berusaha keras memberikan tafsir dan takwil agar konotasi maupun denotasi kata atau ayat tersebut mendukung atau sebaliknya tidak bertentangan dengan pendapat dan faham mazhab dan alirannya, sehingga dalam kondisi dan posisi seperti ini Al-Quran bukan sebagai dalil, akan tetapi sebagai dalih dalam konspirasi-konspirasi tertentu. Nah, kemudian Qadil Abdul Jabbar ini, salah seorang propagandis Mu'tazilah ini, telah berhasil membumikan pemikiran dan aliran Mu'tazilah, dan bahkan berkat tulisan-tulisannya ajaran Mu'tazilah dapat diselamatkan dan dipublikasikan. Tulisan ini akan mengkaji pikiran Al-Qadi Abdul Jabbar di bidang tafsir dalam karyanya yakni Tanzi Al-Quran dan Al-Mata'in, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, masuk ke dalam bab 2 yakni pembahasan, yakni biografi Qadhi Abdul Jabbar ini. Nah, menurut sumber Mu'tazilah, nama lengkap Qadhi Abdul Jabbar adalah Imam Ad-Din Abu Al-Hasan Qadhi Al-Qudat Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Hamazani. Nah, yang dikenal dengan sebutan Qadli Abdul Al-Jabbar. Nah, lebih singkat lagi ia dikenal dengan julukan Al-Qadi atau Al-Qadi Al-Qudat. Nah, tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui dengan jelas. Hanya ia diperkirakan lahir di Asabat, kota kecil di daerah pegunungan Hamazandi, wilayah Khurasan sekitar tahun 320 atau 932 Masehi. Nah, perkiraan ini didasarkan pada keterangan tentang kematiannya bahwa ia meninggal tahun 415 atau 1025 Masehi dalam usia ke-90 tahun. Nah, beliau lahir dari keluarga miskin, namanya mempunyai cita-cita dan semangat yang tinggi dalam belajar. Ia pernah belajar hadis di daerahnya Qazwin dari gurunya yakni Zubair bin Abdul Al-Wahid. Nah, ini salah satu guru-gurunya yakni Zubair bin Abdul Al-Wahid dan Abu Hasan bin Salmah Al-Qatan. Nah, kemudian ia pindah ke kota Hamzan dan belajar dari ahli hadis yaitu Abu Muhammad Abdul Ar-Rahman bin Hamzan Al-Jalab dan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria. Nah, kemudian ia pindah ke Isfahan lebih kurang 346 atau 957 Masehi. Nah, selama ini ia tekuni dalam bidang fikih. Nah, ia menganut mazhab Syafi'i, sementara dalam akidah bermazhab Asy'ari. Nah, kemudian ia pindah ke Basrah yang merupakan pusat pengkajian keislaman waktu itu. Sementara Mu'tazilah merupakan aliran yang paling dominan. Nah, disitulah ia mulai pindah dari mazhab Asy'ari ke mazhab Idzali. Nah, berkat gaul gurunya Abu Ishaq Ali bin Ash'aq, ia adalah murid dan tokoh Mu'tazilah aliran Basrah yang sangat terkenal yaitu Abu Hashim. Kemudian ia pergi ke Baghdad dan bertemu Abu Abdullah Al-Basri, murid Abu Hashim yang digelari sebagai mursyid karena kezuhurannya. Nah, pada tahun 360 Hijriah meninggalkan Baghdad dan menuju Ramahmurus Krustan. Di sini mulai mengajar dan menulis. 5 tahun kemudian dipanggil oleh Al-Zihab bin Abdul Abbad, menteri Bani Buwayah, diraih untuk diangkat sebagai Qadli Al-Qudat hingga akhirnya diberhentikan oleh Fakhr al-Daul. Nah, setelah Abdul meninggal pada tahun 385 Hijriah, akhirnya Abdul Al-Jabbar tetap tinggal di Rai hingga akhir hayatnya. Nah, dalam penantian yang cukup panjang,
Nah, inilah beliau memanfaatkan untuk menulis dan berkarya. Nah, kemudian pemberian gelar Al-Qadhi kepada Qadli Abdul Al-Jabbar ini, maksud saya sebagai Kanz al-Ummal. Nah, bagi ajaran Mu'tazilah adalah sangat tepat karena beliau telah menghasilkan tidak kurang dari 400.000 maksud saya lembar yang dikumpulkan dalam 59 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, baik bidang ilmu kalam, fikih, tafsir, hadis, hingga tata cara berdebat. Nah, di sini akan dibahas sekilas tentang kitab Tanzi Al-Quran Al-Mata'in ini. Nah, kitab Tanzi Al-Quran Al-Mata'in ini yang dikategorikan salah satu rujukan tafsir bagi golongan Mu'tazilah ini terdiri dari satu jilid setebal lebih dari 510 halaman yang dicetak di Kairo tahun 1339 Hijriah dalam bahasa Arab. Nah, sebelum menulis kitab ini, Qadli atau akrab dipanggil Abdul Al-Jabbar ini telah menulis tafsir yang cukup simpel yang diberi nama Al-Mudhi, yang juga bermadzhab Mu'tazilah. Hanya saja kitab tersebut tidak dapat diselamatkan. Sementara kitab Tanzi Al-Quran Al-Mata'in ini sangat singkat, hanya menafsirkan ayat-ayat yang dianggap mustasyabih maksud saya. Nah, di sini ia memberikan penjelasan sesuai dengan dasar ajarannya dan menjelaskan kesalehan orang yang mentakwilkan ayat tersebut. Tetapi meskipun dalam kitab ini ia berusaha menafsirkan Al-Quran secara lengkap, biasanya penggalan ayat-ayat tertentu yang ia pandang tidak perlu pentakwilan, ia takwil lewati saja dan berpindah kepada penggalan ayat-ayat berikutnya. Nah, Abdul Al-Qadhi ini berkeyakinan bahwa seorang mukallaf dalam penerapkan ilmunya pertama-tama harus memilih ilmu yang mempunyai manfaat yang paling besar, baik terhadap agama maupun dunianya, sehingga ia mengetahui bagaimana seyogyanya menyembah Tuhan. Nah, ilmu tersebut didapat melalui upaya membaca ayat-ayat Al-Quran dan berserah diri kepada Allah. Nah, mukallaf harus mengetahui makna ayat yang dibacanya dengan baik, dan itu berarti harus mengkaji dan memilih antara ayat yang muhkam dan ayat yang mustasyabih. Nah, ia mengatakan kebanyakan manusia tersesat karena tidak mengetahui makna mustasyabih secara benar. Oleh karena itu, ia berusaha menulis kitab tafsir yang merincikan dan menjelaskan ayat-ayat yang muhkam dan mustasyabih pada tiap-tiap surat secara urut. Kemudian menjelaskan makna-makna dari ayat yang dianggap mustasyabih dan menjelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam memahami dan mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Qadli atau Abdul Al-Jabbar ini dalam menguraikan atau menafsirkan ayat terlebih dahulu memaparkan beberapa furqah ayat yang dianggap bermasalah, kemudian memaparkan dengan mengemukakan pernyataan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, dan kemudian diberikan jawaban sesuai dengan kaidah keyakinan. Nah, masalah-masalah tersebut dimunculkan sesuai dengan kandungan ayat yang dibahas menurut urutan surat yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya, yakni rekan saya Abdul Khabir Rahmatullah, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penulisan. Nah, metode penulisan kitab tafsir Al-Qadhi Abdul Jabbar ini yaitu kitab Tanzihul Quran Anil Mata'in itu mengemukakan beberapa ayat yang ditafsirkan oleh kelompok selain Mu'tazilah yang dianggap mengandung unsur penyelewengan atau ta'an, yang di dalam judulnya Mata'in jamaknya. Kemudian penulis atau Syekh Abdul Jabbar ini membahas dan menjelaskan problematika pemaknaan yang ada dalam teks dan menjelaskan penyebab yang menjadikan ketidakjelasan dalam pemahaman ayat. Ia tidak hanya sekedar menjelaskan ayat melalui pendekatan pembahasan ayat. Penjelasan tersebut dengan menggunakan pandangan ajaran akidahnya atau keyakinan Syekh Abdul Jabbar tadi, yang sudah dijelaskan secara singkat, serta menjelaskan kekeliruan orang lain terhadap memahami ayat tersebut. Jadi, beliau itu mengupas suatu ayat atau beberapa ayat yang dalam satu pembahasan. Kemudian beliau jelaskan kesalahan orang lain dalam memahami ayat tersebut.
kemudian beliau membenarkannya secara akidahnya. Selanjutnya, respon orang lain terhadap kitab Tanzihul Quran Anil Mata'in ini. Ada dua respon, yaitu keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya, buku ini dikatakan telah berhasil dalam memecahkan persoalan ayat-ayat mutasyabihat yang berkenaan dengan masalah teologis. Penggunaan dalil-dalil kebahasaan dan logika yang digunakan itu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal bagi ayat-ayat itu. Jadi mudah difahami ayatnya, penjelasannya. Tapi kekurangannya, penafsirannya sangat ringkas sekali. Jadi tidak secara detail dijelaskan. Apalagi tidak semua ayatnya juga tidak masuk dalam penafsirannya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit contoh dari penafsiran beliau, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang terjemahannya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya langit itu 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, secara teks, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah bertempat pada lafaz istawa tadi. Nah, dalam hal ini kelompok Mu'tazilah atau kelompoknya Syekh Abdul Jabbar itu mengartikan kata istawa dalam ayat tersebut dengan arti berkehendak. Arti ini berbeda dengan pemahaman kelompok sebelah, kelompok yang lain. Mereka mengartikan kata tersebut dengan arti naik. Jadi diartikan bahwa Allah itu naik ke langit, gitu. Nah, jika kata tersebut diartikan naik, maka arti tersebut memberikan konsekuensi bahwa Allah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan semisalnya. Menurut kelompok Mu'tazilah, pengertian tersebut tidak dapat diterima karena menurut pandangan mereka Allah bukan wujud material. Mereka sadar ketika kelompok lain memiliki pemahaman ayat tersebut bahwasanya Allah itu berjisim, memiliki diri. Hal ini karena isyarat ayat tersebut menunjukkan adanya gerakan yang berkaitan sangat erat dengan materi. Jadi beliau menyebutkan kalau kelompok lain itu menafsirkan ayat ini dengan kata naik, tapi dibantah oleh beliau bahwa penafsiran tersebut salah. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu tidak berjisim, dan tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh makhluk seperti naik tadi. Maka lebih tepatnya lafaz tersebut dimaknai dengan kata berkehendak. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.